Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini, yang pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang pemberdayaan orang tua di lembaga PAUD. Dalam hal ini bagian dari kegiatan parenting. Mengapa parenting itu diperlukan bagi orang tua ya yang memiliki anak usia dini? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga itu merupakan pendidik yang pertama dan yang paling utama. Ya, anak banyak menghabiskan waktu di lingkungan keluarga ya. Sekitar 80% setiap harinya anak lebih banyak bersama keluarga dan lingkungannya jika dibandingkan di sekolah. Artinya, keluarga sangat memegang peran penting, bahkan lebih dominan jika dibandingkan dengan yang ada di sekolah seperti itu. Maka sangat wajar sekali pendidikan di lingkungan keluarga, yang dalam hal ini pola asuh orang tua terhadap anak atau yang disebut dengan parenting juga itu penting. Nah, bagi sebagian orang mungkin atau sebagian orang tua mungkin tidak menyadari akan pentingnya ini gitu. Jadi terlalu menitipkan lah istilahnya anak kepada satuan PAUD. Padahal penting juga orang tua memahami pola asuh yang baik terhadap anaknya seperti itu. Nah, penyebab kenapa penting parenting ini dilakukan ya. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa juga masih hangat-hangatnya ya berbagai macam permasalahan yang terjadi pada anak gitu ya. Mulai dari bullying, kemudian perkelahian, pergaulan bebas, narkoba, bahkan sampai bunuh diri gitu. Nah, penyimpangan-penyimpangan atau perilaku yang menyimpang juga cukup marak ya, mulai dari tawuran, mulai dari penyimpangan seksual, kemudian kekerasan dan sebagainya itu bisa disebabkan dari adanya pola asuh yang tidak tepat gitu ketika anak masih kecil atau mengalami trauma juga bisa gitu. Nah, maka penting kita memberikan pendidikan atau memberikan pola asuh yang tepat ya kepada anak, baik itu peran kita sebagai orang tua maupun peran kita sebagai guru. Itu. Nah, dikutip dari detiknews.com ya, ini ada sebuah kejadian gitu yang mana bocah meninggal dikarenakan berkelahi dengan temannya. Nah, ini kan sangat memprihatinkan ya bagi kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan seperti itu. Artinya ada semacam kegagalan lah dalam pendidikan di sekolah maupun pendidikan di lingkungan keluarga. Kemudian dikutip dari berita kumparan seperti itu, siswa SMP bunuh diri setelah dimarahi ibunya karena nilai ujian yang jelek. Nah, ini juga cukup miris ya teman-teman mahasiswa, bagaimana anak seperti dituntut harus perfect seperti itu ya, harus perfect padahal orang tua tidak memainkan peran yang atau memainkan pola asuh yang seharusnya gitu ya. Ini kejadian-kejadian permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat inilah yang membuat parenting itu sebenarnya sangat penting sekali bagi keluarga, orang tua dan juga terutama bagi anak ya. Nah, dewasa ini teman-teman mahasiswa, era digital sangat berkembang dengan pesat sekali ya. Sangat berkembang dengan pesat sekali. Anak-anak, orang tua, semuanya membutuhkan, semuanya memanfaatkan, semuanya menggunakan ya, menggunakan berbagai macam perangkat elektronik ya, digital, entah itu smartphone, entah itu komputer, tablet dan sebagainya demi menunjang kehidupan sehari-harinya. Tetapi di era digital ini dengan perangkat-perangkat yang tersedia ternyata bisa membuat orang jadi terlena, orang jadi lupa akan peran dan fungsinya masing-masing ya.
anak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan gadget, orang tua juga seperti itu, gitu. Maka ini cukup memprihatinkan jika terlalu dibiarkan seperti itu, ya. Di beberapa pertemuan ya mata kuliah sebelumnya juga pernah disinggung. Sekarang itu cukup ramai ya, cukup ramai RSJ, rumah sakit jiwa itu dipenuhi dengan anak-anak yang usianya masih belasan bahkan gitu. Karena apa? Karena anak tersebut kecanduan game gitu. Ya, sehingga mempengaruhi pola kehidupan, mempengaruhi kesehatan juga gitu, mempengaruhi psikologis juga. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita sebagai orang tua maupun bagi kita sebagai pendidik ya, yang memiliki atau yang berkecimpung di pendidikan anak usia dini seperti itu. Tujuan parenting sendiri itu memang ditujukan untuk membangun pikiran orang tua, ya, membangun pikiran orang tua akan pentingnya pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat gitu, ya. Nah, pola seperti itu yang perlu dibangun, pola asuhnya perlu dibangun gitu. Itu dulu pemikiran orang tua dulu akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Kemudian parenting ini juga membuat atau membangun anak, dalam hal ini membangun karakter, membangun akhlak, membangun motivasi, membangun kecintaannya terhadap Tuhannya, membangun kecintaannya terhadap lingkungan, terhadap keluarga, terhadap sesama makhluk hidup gitu. Sehingga anak bisa memainkan peranan fungsinya sebagai seorang anak. Dia dapat bermain dengan baik, kemudian dapat dibimbing dengan baik, mendapat penjelasan yang baik dari orang tuanya. Ya, karena memang orang tua memiliki waktu yang banyak ya, memiliki waktu yang lebih banyak di rumah dan di lingkungannya jika dibandingkan dengan di lingkungan sekolah. Artinya orang tua tidak bisa acuh juga dengan apa yang terjadi pada anak, perkembangan apa yang terjadi pada anak seperti itu. Ya. Nah, parenting inilah tujuannya untuk membangun anak itu, gitu. Membangun fondasi karakter anak gitu. Ya. Sering kita mendengar istilah golden age. Nah, memang benar di usia inilah penting orang tua menanamkan pondasi-pondasi yang kuat pada anaknya, yang mana nantinya akan membentuk karakter anak tersebut gitu. Untuk sampai di situ, nah, perlu kita buka pikiran orang tua, gitu ya. Perlu kita samakan persepsi, perlu kita sampaikan bahwa orang tua ini memegang peran penting di sekolah. Peran sekolah seperti apa, di rumah peran orang tua seperti apa, kemudian mereka bersinergi antara sekolah dan rumah gitu. Nah, ini yang penting membuat anak itu jadi memiliki karakter ya, karakter yang baik tentunya. Kaitan tadi dalam penguatan PAUD berbasis keluarga ya, menjalin atau mensinkronkan antara pendidikan yang dapat di lingkungan sekolah dengan pendidikan yang ada di lingkungan keluarga, maka ada beberapa program yang dapat dilakukan ya oleh PAUD dan oleh keluarga gitu. Yang pertama itu adalah kelompok pertemuan orang tua atau KPO PAUD lah ya istilahnya. Kemudian yang kedua, keterlibatan orang tua di kelompok atau di kelas anak. Keterlibatan orang tua dalam acara bersama. Kemudian ada juga hari konsultasi orang tua. Ada juga kunjungan ke rumah gitu. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Nah, untuk kelompok pertemuan orang tua atau KPO PAUD itu merupakan sebuah wadah ya, wadah bagi orang tua untuk saling berbagi informasi dan pengalaman tentang pelaksanaan pendidikan mulai dari usia 0 sampai 6 tahun itu di rumah ya, di rumah dengan di sekolah. Artinya ada komunikasi di situ ya, komunikasi antara pendidiknya dengan orang tua yang ada di rumah gitu.
Termasuk juga peran anggota keluarga ya, anggota keluarga lainnya selain ada ibu dan bapak misalnya, ada anggota lain, ada kakeknya, ada neneknya, dan ada kakaknya yang tinggal serumah misalnya. Nah, mereka juga memainkan peran yang penting gitu, ya, memainkan peran yang penting. Tujuannya apa? Adanya kelompok pertemuan orang tua ini, yang pertama itu bisa meningkatkan pengetahuan ya, pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi masing-masing anggota keluarga ya untuk melaksanakan pendidikan anak usia dini dalam lingkungan keluarga. Nah, kaitan dalam hal ini adalah PAUD informal itu ya. Ini penting gitu. Ini penting. Jadi masing-masing anggota keluarga itu ya mendukung menciptakan suasana belajar yang memang suasana bermain yang memang nyaman bagi anak gitu. Nyaman untuk tumbuh kembang anak seperti itu. Kemudian kita coba yang nomor 2 ya, keterlibatan orang tua di kelompok atau kelas, atau yang sering juga disingkat dengan KOK ya. KOK. Maksudnya, keterlibatan orang tua ini ya untuk membantu pendidik dalam proses pembelajaran, baik itu di kelompok maupun di kelas anaknya. Ya. Bisa dilakukan secara bergilir atau beberapa orang tua gitu. Misalnya hari ini orang tua siapa yang datang gitu, ya, untuk terlibat dalam proses pembelajaran atau membantu pendidik di PAUD untuk ya konsultasi dan sebagainya gitu. Ya. Nah, kegiatan ini khusus bagi orang tua yang memang anaknya berada di lembaga PAUD gitu ya. Karena ini kan akan menjalin komunikasi seperti itu. Nah, orang tua dalam hal ini berkedudukan sebagai guru pendamping bagi guru di lembaga PAUD. Artinya orang tua ikut sesekali waktu ikut ke dalam kelas gitu ya. Mengikuti kegiatan anak di sana gitu. Jadi guru pendamping gitu. Jadi akan tahu perkembangan anak walaupun tidak mengikuti secara keseluruhan ya. Karena ini kan nanti konsepnya adalah bisa bergiliran orang tua, maka dia akan tahu, akan melihat, oh seperti ini loh pendidikan di lembaga PAUD gitu. Ini loh pentingnya gitu. Ini loh yang dilakukan oleh gurunya, ini loh peran saya sebagai orang tua gitu. Nah, itu poin yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, keterlibatan orang tua dalam acara bersama ya. Maksudnya adalah keterlibatan dalam acara bersama ini yaitu merupakan sebuah kegiatan ya. Kegiatan yang melibatkan orang tua dalam pelaksanaan kegiatan penunjang pembelajaran ya di luar kelas. Nah, ini kegiatannya di luar kelas gitu, atau yang sering disebut juga outing activities ya. Kegiatan yang ada di luar kelas gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan hubungan antara orang tua, kemudian anak, dan lembaga pendidikan ya, terutama lembaga PAUD gitu ya. Kemudian juga bisa meningkatkan peran orang tua ya, meningkatkan peran orang tua dalam proses pembelajaran gitu. Jadi orang tua itu juga tahu gitu, apa loh permainan apa yang cocok untuk anak pada usia ini, kemudian apa yang dilakukan pada ketika anak bermain ini itu harus seperti apa, harus didampingi seperti apa gitu ya. Contohnya misalnya ketika ada kegiatan outbound atau kegiatan kunjungan ke kebun binatang, atau anak berkunjung ke puskesmas, kantor polisi, nah itu orang tua bisa ikut gitu ya. Anak berkunjung ke pasar, ke kantor pos, ke apa ya, perusahaan atau toko-toko roti, toko mainan misalnya, itu orang tua juga penting untuk tahu gitu, untuk terlibat dalam hal itu gitu ya. Nah, itu keterlibatan orang tua dalam acara bersama gitu ya. Bukan hanya acara yang datang untuk makan-makan aja ya, dalam beberapa acara juga perlu dilibatkan seperti itu. Kemudian yang keempat ada hari konsultasi orang tua. Maksudnya hari konsultasi orang tua ini adalah ada hari-hari tertentu ya yang memang dijadikan oleh pengelola PAUD itu sebagai hari untuk bertemu antara orang tua ya, pengelola, guru, dan ahli dalam pendidikan anak usia dini atau ahli tumbuh kembang anak, bisa ahli gizi juga bisa gitu. Yang mana jadwalnya itu sudah ditentukan gitu.
ya. Nah, sehingga orang tua juga tahu bagaimana sih gizi yang baik bagi anak ketika kita menghadirkan atau mendudukkan antara orang tua, guru, dan ahli gizi, ahli nutrisi misalnya. Jadi dengan pembahasan yang berbagai macam atau berbeda-beda itu sangat sangat membantu sekali gitu. Ya, sangat membantu sekali. Kita bisa tahu masalah-masalah apa saja yang memang dihadapi oleh anak gitu ya. Itu hari konsultasi gitu. Kita bisa konsultasi sama-sama belajar dengan ahlinya atau kita sama-sama belajar antara orang tua dan guru gitu. Ya. Nah, di kegiatan hari konsultasi ini memang lebih ditekankan pada interaksi tanya jawab aja gitu ya. Antara guru, orang tua, kemudian ada narasumber ahli misalnya. Sehingga akan menggali potensi yang ada pada anak, menggali pengetahuan yang didapat dari narasumber seperti itu atau dari ahlinya gitu ya. Nah, tujuannya apa adanya konsultasi ini ya? Untuk meningkatkan kesadaran orang tua ya, akan pentingnya orang tua itu memperhatikan loh tumbuh kembang anak itu seperti apa, terutama pada anak usia dini. Selanjutnya juga akan meningkatkan kemampuan orang tua dalam melakukan pendidikan anak usia dini di lingkungan keluarga. Jadi orang tua akan tahu gitu ya, pendidikan apa yang saya bisa terapkan di lingkungan keluarga agar anak saya bisa tumbuh dan kembang itu secara optimal seperti itu. Itu tujuannya. Kemudian yang kelima ada kunjungan ke rumah. Nah, dari istilahnya aja kita pasti tahu pasti akan ada guru atau pengelola lembaga PAUD yang datang silaturahmi ke orang tua anak gitu ya. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya pasti untuk mempererat silaturahmi tentunya ya. Kemudian juga bisa untuk ajang saling menjenguk seperti itu. Sebenarnya tidak mesti harus ada yang sakit atau ada sesuatu hal ya. Bisa aja dijadwalkan kunjungan ke rumah siswa atau peserta PAUD-nya atau ke rumah orang tua gitu. Ya, orang tua dari siswa PAUD tersebut gitu. Nah, agar ya pendidik juga tahu gitu kondisi di lingkungan keluarga seperti apa gitu. Sehingga nanti ketika di sekolah juga bisa menentukan pembelajaran apa yang cocok, apa yang perlu diberikan gitu kepada anaknya. Kemudian juga selain memang bertujuan untuk menjalin silaturahmi, bisa juga menggali informasi tentang keluarga, kemudian juga bisa memecahkan permasalahan bersama. Gitu ya. Permasalahan apa yang dihadapi oleh orang tua di rumah, permasalahan apa yang dihadapi oleh anak di rumah. Jadi bisa dibantu nanti oleh gurunya ya, guru di PAUD tersebut gitu. Selanjutnya adalah pertumbuhan karakter pada anak dalam keluarga. Pendidikan karakter merupakan suatu langkah maju guna mencerdaskan peserta didik dan juga menanamkan tingkah laku adab yang baik. Jadi peserta didik di samping mempunyai kecerdasan juga mempunyai tingkah laku yang berkarakter baik. Ya, jadi memang tadi sempat kita singgung ya di slide sebelumnya bahwa anak itu ibarat kertas kosong gitu ya. Ini ada beberapa ahli yang mengatakan seperti itu. Ibarat kertas kosong yang mana peran orang tua adalah memberikan goresan-goresan, membimbing untuk mereka mampu melukiskan sendiri kisah hidupnya, jalan hidupnya gitu. Nah, secara puitis itu seperti itu ya. Anak itu ibarat kertas kosong gitu. Nah, jika kita mengajarkan hal-hal yang baik, maka lukisan di kertas itu juga akan terlihat indah gitu. Ya. Jadi ketika kita memberikan contoh, memberikan hal-hal yang jelek atau membuat anak menjadi trauma, maka lukisan itu juga belum tentu akan enak dipandang, indah dipandang. Kira-kira dianalogikan seperti itu. Nah, begitu juga pada anak usia dini gitu. Ya. Penting kita menumbuhkan karakter anak itu. Karakter yang kuat, karakter yang baik, cerdas gitu. Itu memang penting.
penting peran keluarga di situ. Gitu ya. Oke. Nah, pembentukan karakter ini ya di lingkungan keluarga itu dapat dilakukan oleh orang tua dengan beberapa cara ya. Di antaranya, yang pertama keteladanan. Tentu orang tua harus memberikan contoh suri teladan bagi anaknya ya. Kenapa? Karena apa yang dilihat oleh anak ya, apa yang dilihat oleh anak dari orang tuanya, dari anggota keluarganya, maka itulah yang dianggap pantas dilakukan di keluarga tersebut. Dan hal itu juga yang kemungkinan besar akan dia contohkan di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah gitu. Ya, itulah keteladanan. Gitu, ya. Keteladanan ini konteksnya dalam hal yang baik gitu. Ya kalau misalnya konteksnya hal jelek mungkin namanya bukan keteladanan ya, tapi memberikan contoh yang bagus gitu. Maka penting sekali orang tua menunjukkan uh, suri tauladan yang baik bagi anak gitu. Jadi kita memperlihatkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu. Nah ini penting untuk membentuk karakter. Kemudian yang nomor dua adalah konsisten. Nah kita harus konsisten kepada anak gitu. Kita harus menunjukkan konsistensi kita gitu. Ya. Ketika kita melarang anak untuk misalnya kita melarang anak untuk tidak bermain ketika hari sudah gelap atau mendekati waktu maghrib seperti itu, ya kita harus konsisten. Kita juga tidak melakukan itu gitu. Kita juga ketika maghrib harus di rumah gitu. Ya. Ketika kita mengajarkan anak untuk makan dengan rapi, makan dengan ada tata keramanya, ya kita juga harus menerapkan itu, makan dengan ada tata keramanya gitu. Ketika kita mengajarkan anak untuk berkata jujur, ya maka kita juga harus berkata jujur gitu. Ketika kita membuat sebuah aturan dalam lingkungan keluarga, maka kita juga harus konsisten menjunjung aturan itu. Ketika kita mengucapkan sesuatu kepada anak ya, kita konsisten dengan ucapan kita gitu. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan membentuk karakter anak gitu. Ya. Kenapa ada anak yang kecil sudah terbiasa berbohong ya? Karena dia juga sering mendengarkan stimulus yang yang mengandung kebohongan gitu. Sehingga anak juga terlatih nanti akan jadi bohong gitu. Kemudian pembiasaan. Nah, yang ketiga pembiasaan ini artinya anak akan mencontoh apa yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Apa yang yang biasa dilakukan oleh lingkungan sekitarnya. Itu yang akan dicontoh oleh anak gitu. Karena dia menganggap saya ketika melakukan ini maka itu saya adalah bagian dari keluarga tersebut, saya adalah bagian dari lingkungan tersebut gitu. Maka penting kita memberikan pembiasaan, kita melatih hal-hal yang baik gitu. Misalnya anak dibiasakan bangun subuh untuk melakukan sholat gitu ya. Kemudian anak harus tepat waktu, anak mulai diajarkan tanggung jawab gitu. Nah itu penting untuk melatih ya, melatih anak menjadi terbiasa gitu, dengan hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian yang nomor 4 adalah komunikasi. Nah, komunikasi ya kita harus cair, harus apa ya? Kadangkala mungkin penting kita bisa otoriter, kadangkala kita harus demokratis seperti itu. Kadangkala juga kita harus bersifat seperti kebapaan gitu. Kita komunikasi cair, komunikasi tegas gitu. Nah, itu penting sebenarnya kita memahami teknik-teknik komunikasi juga penting gitu ya. Intinya ada keterbukaan. Jadi jangan buat anak merasa takut untuk mengungkapkan sesuatu kepada orang tuanya. Jangan membiasakan anak untuk menyimpan permasalahannya sendiri gitu. Buat dia merasa nyaman untuk bercerita tentang apa yang dia alami gitu. Ya. Kan sering tuh orang tua ketika anaknya pulang sekolah ditanya, tadi di sekolah ngapain aja, belajar apa, dengan siapa. Kemudian kalau dia misalnya ada proses evaluasi penilaian, dapat nilai berapa gitu. Ya walaupun misalnya nilainya rendah ya kita terus memotivasi, jangan dimarahin gitu. Ya, motivasi terus gitu.
Ini penting komunikasi yang cair gitu. Kemudian yang kelima adalah disiplin. Ini bisa kaitan dengan ini ya, kebiasaan disiplin gitu. Jadi disiplin ini ya kita mulai menerapkan apa ya? Kita melatih anak untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati bersama, bertanggung jawab dengan peran dia di lingkungan sekolah, peran dia di lingkungan keluarga gitu. Itu disiplin gitu. Dia sebagai anak kecil ini harus sekolah, kapan bermain, kapan selesai bermain, kapan dia harus mandi misalnya, kapan dia harus makan, kapan dia harus tidur, kapan dia harus bangun pagi, tugas apa yang dilakukan. Nah, itu benar-benar melatih kedisiplinan gitu. Ya. Kemudian yang keenam, ya semua itu dilakukan tanpa adanya kekerasan. Karena ketika kita melakukan sesuatu hal dengan kekerasan, maka jatuhnya bisa membuat trauma pada anak gitu. Ini yang dikhawatirkan gitu ya. Inilah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter anak di lingkungan keluarga. Oke, baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman mahasiswa diskusikan ya. Kita akan diskusikan di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.